Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Alwan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengeluarkan hasil tugas akhir UTS saya. Untuk tugas kali ini, saya mengembangkan aplikasi and server yang berfungsi untuk mengelola data karyawan di perusahaan. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete melalui antarmuka klien yang terhubung dengan server. Aplikasi yang saya buat ini berbasis web. Klien akan mengirimkan permintaan ke server untuk berbagai operasi seperti menambah, menampilkan, mengedit, menghapus. Untuk servernya, saya menggunakan Framework Express yang mendukung pembuatan REST API. Dan untuk pengelolaan database-nya, saya menggunakan Prisma sebagai ORM. Database yang saya gunakan itu adalah VarianDB, dapat dilihat di INV, di codingan INV, dan kita juga bisa lihat ada Paragon. Dapat dilihat di sini terdapat database karyawan DP dengan tabel karyawan dengan isi tabel nama karyawan, jabatan, gaji, dan tanggal masuk. Untuk server atau backend, saya membangunnya menggunakan ExpressJS, sebuah framework yang memungkinkan saya untuk membuat API untuk menangani berbagai request HTTP seperti GET, POST, FETCH, dan delete. Dengan ini, klien dapat berkomunikasi langsung dengan server untuk melakukan operasi CRUD tadi. Untuk pengelolaan basis data, saya memilih menggunakan Prisma. ORM ini mempermudah saya untuk mengelola query dan interaksi dengan database. Dengan Prisma, saya dapat menjalankan migrasi, memodifikasi struktur tabel, dan melakukan pengambilan data dengan lebih aman dan cepat. Selain menggunakan Express dan Prisma, saya menggunakan beberapa dependensi tambahan seperti Horse dan juga Node. Untuk Horse berperan penting dalam mengizinkan akses lintas domain dari klien ke server sehingga klien bisa melakukan permintaan API dengan aman. Lalu untuk Node sangat membantu selama proses pengembangan karena setiap kali ada perubahan pada kode, server akan otomatis terreload. Jadi saya tidak perlu menjalankan secara manual setiap kali ada perubahan. Untuk codingan backend saya dapat dilihat di sini. Di dalam folder RRC, saya membuat beberapa folder lain supaya lebih terorganisir, seperti controller, models, root. Untuk mengatur proses create, update, dan delete. Akhir ini get karyawan by ID, jadi untuk mengambil satu nama karyawan. Setelah dari model diproses di controller. Untuk file dan errornya, untuk misal sukses dapat status 201 dan jika error dapat status 500. Setelah masuk ke controller, selanjutnya akan dioper ke root. Untuk prosesnya
dilanjutkan ke indeks. Di indeks ini akan dilanjutkan lagi ke front end. Akan aktifkan servernya terlebih dahulu. Server berhasil berjalan, saya akan coba untuk akses front end saya di sini, lalu mulai. Dapat dilihat aplikasi saya dapat berjalan di IP 127.1 atau localhost dengan port 5500. Untuk prosesnya dapat kita coba, misal tambah karyawan, submit, maka karyawan baru akan muncul. Untuk proses pengeditan dapat dilihat, kita dapat mengedit nama karyawan, jabatan atau gaji. Misal saya ubah namanya menjadi saya update, maka data akan berubah. Untuk proses delete, bisa klik tombol delete, maka data akan berhapus. Untuk pengetesan backend, saya menggunakan aplikasi Postman untuk dalam pengecekan apakah backend-nya dapat berjalan dengan baik atau terdapat error. Soalnya saat ini saya ingin mendapatkan karyawan. Get localhost dengan port 4000 karyawan. Kenapa localhost dengan portnya berbeda, tapi tetap bisa mengambil data yang sama? Di codingan saya menggunakan port 4000 dan di browser saya menggunakan port 5500. Itulah fungsi dari port tadi, untuk dapat mengakses klien di port yang berbeda. Dapat dilihat proses pengetesan di Postman bisa mendapatkan karyawan, mendapatkan semua karyawan. Status 200. Misal saya salahkan jadi karyawan 2. Jika saya send, maka akan terjadi error 44. Pengetesan mendapatkan karyawan by ID, ambil karyawan 1, maka akan muncul Undertaker untuk karyawan utama. Untuk proses post juga bisa kita isi di sini, masuk jabatan gaji menggunakan format JSON, kirimkan create new karyawan sukses. Data karyawan baru sudah berhasil masuk ke database lewat pengetesan Postman, dan juga akan masuk secara langsung di web yang sudah kita buat, di web front end. Demikian pemaparan singkat dari saya mengenai tugas akhir UTS. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.